menjadi seorang barista di saat itu, level up-nya bingung mau kemana buat gue. Ya bangun bisnis kopi menurut gue tidak harus jadi barista juga. Nah dari situ gue coba mutusin besoknya, boleh gak kalau saya beres hari ini om? Oh langsung ya. Padahal sehari viral tuh ya. Sorry viral. Langsung resign. Wah. Besoknya langsung viral lagi. Enggak. Kita kasih solusi. Kakef. Tuh pentilnya kemana-mana tuh. Makanya ini saya mau tutup dulu ya. Iya, cowok ganteng. Kalau di sini kayaknya auratnya harus agak dijaga. Halo om, apa kabar? Ya Allah, Aduh. Kakef akhirnya datang juga. Baik, alhamdulillah. Dari Bandung. Dari Bandung. Belum tidur baru berapa jam? 3 jam. Ngejar dunia. Apa sih yang Ngejar dicari? kasih solusi dong. Ya keren. Kan di sini nanti dikasih tau akhiratnya dikit. Iya kan? Kayak kesannya gue image-nya begitu ya, Gak tentang apa-apa jenggot dong. ya. Gak apa-apa dong, bagus dong. Ya, boleh. Kita bahas karena semua butuh lu di sini dan lu bisa ngebangkitin mereka keluar dari kemiskinan. Asik lah dari kita. Dan sebenarnya Kakef di sini atau Lukman, sorry bro, gue Lukmania bro. Lu kemana aja deh. Gue Lukmania. Iya. Gue ngefans banget loh. Asik. Dari zaman lu Mayor Teddy. Lah, Tadi datang sini gue nge-follow lu bro. Belum Gue nge-follow lu loh. Om Deddy tuh dari tadi gak follow. Parah ya. Nih, dari zaman lu jadi Mayor Teddy. Iya bener, ini depan rumah nih. Diundang di Brownies. Gue nyumbang AdSense lu tuh di Brownies. AdSense Brownies itu. Nah ini kan, di depan rumah lu ya? Iya. Tuh. Oh ya. Asik. Dulu Asik. viral kan si Viral. scene ini tuh iconic Iya. banget buat Mayor Teddy. Bentar ya, lu sempet ganti niche ya? Ganti om. Kan dari mulai lu Beberapa kali. baim-baim yang cilik itu, Iya. anak kecil, terus tiba-tiba lu ganti ke Mayor Teddy. Mayor Teddy. After itu baru sekarang Kakef. Kakef. Oh harus gitu ya? Harus ngomongnya? gitu. Oh Kakef. Kenapa ganti-ganti gitu? Karena nggak laku yang sebelumnya. Betul. Dibetulin sama dia. Sudah banyak faktor ya. Kalau gak laku sih lebih bukan gak laku, tapi aku tuh orangnya bosanan om. Jadi sebenarnya brandnya tuh masih pede pengen sama karakter yang sebelumnya. Cuman aku bilang kayak aku udah gak mau gitu. Karena kita capek om melakukan itu. Kalau gak salah karakter yang pertama itu aku develop sekitar produksi karakter yang pertama itu sekitar 2 tahun. Dan 2 tahun dengan konsep yang sama terus menerus setiap hari melakukan hal yang sama tuh capek. Buat aku capek banget om. Jadi apa ya ya kita pengen wajah baru lah. Apa ya, dan segmennya nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Jadi udah ke-reach semua yang memang kita mau. Contoh nih, Baim itu tuh target audiensnya kalau nggak salah ya, aku pokoknya under 20. Dan menurut aku kurang kena aja. Aku keluar kemana nggak ada yang tahu. Tapi kalau lewat TK, lewat SD semuanya pada ngerumunin. Karena anak-anak semua. Oke. Kita jualan mainan ceritanya di sana, makanan zaman dulu dan lain-lain. Jadi yang suka anak-anak. Di situ aku ngerasa bahwa satu, audiensnya nggak kemana-mana. Yang kedua, brand juga jadi kurang kena sama diri aku pribadi gitu. Jadi kelihatannya aku kerja banget di situ. Karena nggak, sama soul akunya nggak nyambung. Oh, karena bukan diri lu. Bukan diri gue om. Bahkan kalau diundang kemana-mana jadi bingung. Apakah gue harus jadi anak kecil ya di tempat itu? Ya kadang kayak gitu. Oke. Ya, jadi di situ kita coba putusin untuk yuk brainstorm yuk anak-anak apa ya yang memang bisa keluar dari sini. Tapi kebetulannya memang adanya Mayor Teddy itu momentum yang aku bisa ride gitu di situ. Untungnya ada momentum Pilpres. Mayor Teddy naik kan. Terus di komentarnya ada beberapa yang bilang kayak bahwa Lukman kok Baim kok mirip Mayor Teddy. Mayor Teddy, bahkan di situ aku belum tahu Mayor Teddy siapa. Sombong banget. Enggak om, karena Gak emang tahu itu nontonannya video anak terus tiap hari. bagian dari simbol negara loh. Wah kan kalau iya, jangan gitu dong om. Kan kalau simbol kan 3 dulu yang saya perhatiin. Paslon 1, 2 dan 3. Mayor Teddy kan ikut di belakang yang paslon salah satunya. Jadi kayak cuman ngikut-ngikut terus pas lihat oh iya agak mirip dikit. Ada saya mirip Mayor Teddy tapi Mayor Teddy gak mirip saya. Gimana ceritanya? Bener Gimana dong. ceritanya? Kadang kalau lihat saya katanya ada mirip Mayor Teddy-nya. Tapi kalau lihat Mayor Teddy gak mirip saya. Iya ya. Iya kan? Nah itu sampai sekarang belum terpecahkan om. Jangan nanya gue. Kenapa jadi gue jadi ikut beban mikirin Itu begituan? dia. Oke, Nah, dari nggak usah bahas dia mirip apa enggaknya. Oke. Oke, lu akhirnya sadar bahwa gue mirip nih sama Mayor Teddy nih. Berarti pede banget lu waktu itu ya. Dimirip-miripin. Karena misalkan mungkin miripnya cuma 5%. Tapi after 5% ditambahin dari actingnya. Kalau Mayor Teddy kan kayak agak selalu jaga ininya terus kayak
Jangan foto-foto ya, gitu-gitunya ikut-ikut jadi nambah ada gimmicknya. Oke. Tapi after dari Mayor Teddy pun aku lebih ke gini Om. Aku tahu bahwa Mayor Teddy itu spiking aku cuman nge-spread ke arah views aja. Jadi biar aku lebih dikenal doang. Karena untuk sustain gak mungkin. Karena ya Mayor Teddy ya Mayor Teddy. Kalau aku menjadi dia selamanya gak akan mungkin. Makanya itu adalah momen dimana aku bisa dikenal aja. Makanya hampir setiap hari banget ngonten Mayor Teddy. Sampai aku tahu kurang lebih 2 minggu ini akan habis sebenarnya. 2 bulan. Tapi aku sekitar satu bulan udah mikir gimana caranya ini switch ya gitu. Oh, buat mitigasi. Preventifnya adalah siapin yang baru. Apapun itu. Tapi gak terlalu jauh dan jangan ke anak-anak lagi. Jadi ke cowok ganteng lagi masih mirip lah. Ada masculinity-nya di situ. Oke. Ada vibes masculinity yang bisa kita tempel lah gitu. Dikit-dikit keluarin yang cowok ganteng. Ternyata lama-lama orang suka juga kok gitu. Oke, itu alasan lu kenapa pilih Mayor Teddy selain memang lagi rame pilpres dan lain sebagainya, terus viral juga beliau yang ngangkat orang lagi pingsan apa segala macem. Itu karena memang lu juga punya cita-cita menjadi presiden tadinya ya. Gue tahu bro, tim riset gue tuh. Tadi kan baca. Saya juga kena tuh lihat situ. Oke, dikasih tahu. Iya. Ya kan maksudnya kan lu pengen banget jadi presiden. Maksudnya lu ada niat untuk makar tahun ini? Umur saya kan belum bisa. Oh iya. Belum bisa. Mau kalau makarnya nanti. Iya. Giring ke umur ya. Aduh, pilihan saya juga lagi. Nggak bisa counter apa-apa nih. Sorry, Enggak aman. Sorry ya. Makin ngegiring ya. Ya, support terus pokoknya. Support terus. Oke. Kenapa lu waktu itu punya cita-cita akan menjadi presiden saat itu? Wah, sedih nih. Sedih sih Om. Coba ambil keset. Enggak dong, tisu kalau kayak gitu. Kalau keset gede banget Om. Coba. Ada apa? Ada momen apa? Kok lu bisa-bisa kayak wah, kayak gue harus benahi negeri ini deh. Iya, dulu zaman sekolah, zaman SMA. Satu di otak gue yang masih dangkal banget. Kayaknya presiden itu adalah salah satu orang yang bisa dibilang udah paling atas di negeri, di satu negara lah. Jadi kalau kita aimnya ke sebelah sana, ya seenggaknya larinya udah kenceng lah, udah ke sana. Kalau jatuh pun ya nggak jauh dari sana lah gitu. Kita udah coba ngejar ke sana gitu. Awalnya cuman kayak gitu doang. Dan siapa waktu itu presiden siapa sih? Dulu waktu zaman lu tuh masih Jokowi. Oh, terinspirasinya gara-gara Pak Jokowi saat itu. Bukan karena Pak Jokowi. Cuman ya presiden itu adalah salah satu orang yang menurut gua ya semua keputusan di negara ya memang ya karena dia gitu. Tapi bukan spesifik karena siapanya sih. Kalau gua ya harus jadi dia untuk menggerakkan negara gitu. Jadi kayaknya presiden oke deh gitu. Gitu. Dan lagi suka-suka baca-baca buku soal-soal begituan lah. Ada politik lagi suka. Kan baru lulus SMA kita masih apa sih dunia seru banget ya gitu. Apa kayak dibacain artikel semua kayak politik seru ya gitu. Lah emang umur berapa sih? Sekarang 24 Om. Hah? Nggak pura-pura nggak tahu ini. Kita ternyata cuma beda puluhan tahun. Seneng banget. Lah emang bener kan? Bener. Cuma beda puluhan tahun ya. Kayaknya sama semua orang pun ya begitu pasti beda puluhan tahun Om. Kalau itu jauh Om. Jangan pakai cuma maksudnya. Jauh Om. Ya bener ya. Tahun ini gue 36 bener kan? Beneran 36 Om. 36 lah. Kenapa? Kayak 42 kan? Berarti kita cuma beda puluhan tahun Om. Tapi masih ada lebih tua lah. Iya. Om Deddy kan lebih tua lagi. Dia kan santai, gue masih muda lah di sini. Gak ngaruh umur tuh gak ngaruh. Nah, makanya yang penting prestasinya. Soulnya Om. Lu mau muda pun juga misalnya, tapi kalau lu pemikirannya wawasan, pantas lu megang negeri ini, Bo. Wah, iya sih. Tapi kalau saya 24 belum bisa sih Om. Saya nunggu waktunya aja. Iya. Sabar proses. Dengan lu melihat sekarang bahwa fenomenalnya Mayor Teddy rame, viral, abis itu yang lu petakan gimana strateginya? Bantu mereka-mereka yang lagi nonton nih. Dikira mungkin kok gue gak naik-naik ya. Jangan-jangan gue ada yang salah nih. Maksudnya mereka juga mau berguru sama Kak Kev Lukman ini kan. Maksudnya apa ya, jangan-jangan ya salah niche kali istilah zaman sekarang gitu ya. Apa tuh maksudnya? Cara bidiknya gimana? Mereka banyak yang gak viral-viral loh bro. Oh minum dulu dia. Oh ternyata lu minumannya Cleo ya bro ya? Ya ada di sini. Ya Om, Cleo. Wah Cleo enak. Mantap guys. Cleo. Gak apa-apa. Sekarang bisa masuk ke saya juga. Iya benar. Tanpa sadar gue eksploitasi. Oke lanjut. Gak apa-apa. Lanjut. Awalnya membalas. Kena gue. Oke. Gimana? Sebenarnya gimana ya? Kalau ditanya spesifik gimana caranya tuh kadang bingung Om. Mungkin kalau
Om Deddy juga kalau kenapa bisa sampai di titik ini, kalau secara spesifik ditanya di beda waktu, di beda tempat akan beda jawabannya nggak sih Om? Aku Iya tuh sih. kayak gitu orangnya. Jadi kalau memang gimana caranya banyak yang nggak naik-naik. Aduh, kadang instrumennya banyak banget yang kita perhatiin. Apa contohnya? Biar mereka belajar lah. Oke. Hmm. Yang pertama tadi ya situasi atau tren. Oh, bikin konten untuk audiens ya. Jadi Betul. dibutuhin sama audiens. Betul. Contoh setuju. Mayor Teddy deh. Iya. Kalau Mayor Teddy-nya 2010 nggak akan ada yang tahu juga. Padahal Mayor Teddy udah ada juga 2010 udah hidup kan. Tapi aku bikin jadi Mayor Teddy, ya nggak ada yang tahu juga gitu Om. Maksudnya ya kita harus tahu juga apa trennya sekarang, apa yang sedang terjadi. Kalau bener-bener ingin loncat kayak spiking kayak kemarin. Kalau aku kan yang sekarang udah bikin ini sendiri Om, ya ini sendiri. Bahkan kita nggak butuh tren kalau yang sekarang. Karena karakter ini ya nggak ngebangun tren. Oke. Tapi memang harus kayak macam impersonate gitu ya kalau mau viral ya? Enggak juga kan? Ada cara lain nggak? Enggak Om. Bahkan ini yang Oh, yang Kev ganteng-ganteng ini enggak ya? Enggak, itu Kak diri Kev aku itu ya? sendiri. Aku research dari, jadi abis Mayor Teddy loncat-loncat. Maaf ya guys. Abis Mayor Teddy tadi aku mikir bahwa karena Mayor Teddy orang lain stuck. Nah, gimana caranya nggak stuck? Aku gali diri sendiri. Nah, si Kev ini tuh sebenarnya aku Om yang nawar-nawarin eskul ke kelas-kelas tuh dulu aku. Dan itu tuh menurut aku kalau gue lihat dari sudut pandang komedi, ternyata lucu juga loh gue yang sok ganteng dulu ke kelas-kelas nawarin eskul, nawarin danus, terus kayak oke adik-adik kumpul dulu ya sebentar, ini kakak mau nawarin danus, kayak diganteng-gantengin. Ternyata sudut pandang itu dibawa sekarang lucu juga, dan ternyata relate. Hampir semua orang pernah dengar, pernah lihat temen yang seperti itu gitu. Dan mengeksploitasi diri sendiri dengan pengalaman diri sendiri itu lebih luas ternyata gitu. Aku dapat poin itu sih Om. Jadi sekarang tenang banget karena nggak usah nungguin tren apa ya, jalan aja sih gitu. Nggak ada beban juga ya kalau misalnya yang lainnya pas lagi turun lagi ngikutin ya susah lagi, ntar nyari lagi gitu ya. Itu, nah tapi kan karakter yang lu ambil asik juga nih bro, kayak Kak Kev, Cogan, tapi kan diinjek-injek sama warga netizen kan. Iya, itu sengaja. Kalau lebih kayak gini, sebuah konten itu akan lebih dekat, lebih berpengaruh dan lebih dapat engage itu kalau emosinya bergabung lah dengan konten. Nah, salah satunya kegantengan yang gue bawa itu tuh dihiperbolakan sedikit. Biar apa? Biar orang lebih nginjek, lebih kayak gila merinding banget gue nontonnya gitu. Jadi kayak dia tuh, oke, gue anak basket, mukanya begitulah apa. Jadi lebih kayak itu banget ya. Cuman menurut gue itu adalah momen dimana orang bisa lebih berinteraksi. Contoh engage, jadi komen lah, nge-tag temennya. Ini nge-tag temennya, nge-share ke temennya. Ini merinding banget gue, apa. Ya tapi sisi bisnis itu good banget buat aku gitu. Oh, untuk dimonetize ke brand, endorse. Iya. Oh, bisnisnya dalam artian bisnis yang diri lu, personal brand, atau bisnis yang di luaran sana, yang di luar dari yang ini lu juga, itu. yang ini. Maksudnya kan kayak lu pasti ada dong kepikiran Ini tuh sebuah bisnis buat gue, dan ini adalah bisnis dengan income terbesar. Oh ini? Iya, pantesan dia gak butuh bisnis-bisnis yang lain ya. Iya sebenarnya. Oh. Bisnis yang lain buat duplikasi aja lah kalau terjadi apa-apa. Nah, itu yang dimaksud dengan konten tadi adalah yang kantornya tidur siang bareng-bareng ya? Iya. Kalau lagi hari-hari biasa tanpa ada intervensi dari klien. Asik. Oh iya kan, kayak deadline hari ini harus bikin, tanpa ada kayak gitu. Kita datang jam 8 pagi, ngobrol biasa sampai jam 10, makan bareng jam 11, jam 12 tidur dulu gitu. Habis makan sholat terus pada tidur dulu. Tapi ya ada yang bisa tidur, ada yang enggak kan. Kalau gue tidur di bawah, yang lainnya kadang ketiduran dulu jam 1, jam 2 gue naik lagi. Baru syuting biasanya jam 2 sore sampai jam 3 udah pulang gitu. Metode itu emang dipakai kenapa? Biar mereka refreshment gitu. Mungkin awalnya karena akunya Om. Aku pribadi tuh refreshnya seperti itu, rilisnya seperti itu. Tapi ya anak-anak jadi kebawa. Ya karena kalau aku tidur ya ngapain lah mereka gitu. Mereka jadi ikut ke bawah juga. Apalagi habis makan bareng-bareng. Kita setiap hari makan bareng satu meja gitu. Habis makan bareng, dan makan tuh selalu sambil nonton film untuk referensi dan lain-lain. Bukannya ada yang bilang kalau bos sama karyawan terlalu dekat, nggak ada betul. Barrier gitu ya, malah jadi berbahaya. Artinya makan satu meja juga nggak mengartikan bahwa kita 100% menjadi tidak 100% membuka semuanya kan. Tapi kedekatan secara emosional aja. Tapi di luar itu ya kita nggak usah sharing semuanya juga sih.
Oke. Itu aku baru baca juga sih kemarin Om. Yang kedekatan itu. Oh iya. Iya, sama. Apa dari buku atau Aduh, siapa lupa tuh bisa kemarin referensi ke ada teman-teman? artikel ya kalau nggak salah. Ya ternyata boundaries atau apa? ya boundariesnya memang harus ada juga gitu. Ya kan. Ya, penting juga ya. Penting juga. Untuk bukan sombong tapi lebih kepada khawatir ada bypass, Betul. khawatir ada tunggangin itu buat ngomongin si ini, ngejatuhin si Betul, ini. Tahu nggak betul. bos, jadi gitu kan. Iya. Oke. Dan berarti lu monetize-nya kemana sih, bro? Kayak brand masuk tuh gimana caranya lu dapetin klien? Karena mereka sekarang lagi berusaha jadi konten kreator tapi tetap miskin gitu hidupnya. Masa sih? Iya, banyak yang cerita DM gue gitu. Cuma katanya lu kan tolak ukurnya Siapa? apanya? Dia parah dia. Mancing. Soalnya dari tadi Om Deddy gitu ya. Ada centang biru, nggak usah disebutin lah. Oke, yang tadi dari inisialnya Nggak usah. Kesannya gue ngomongin orang yang di belakang kamera ya. Enggak. Nah, gimana cara mereka monetize? Itu yang paling penting. Percuma lu viral. Coba, setuju nggak? Percuma lu viral yang dibanggakan views tapi nggak ada duitnya. ya siapa tahu orang nggak tujuannya uang. Ada loh Om. Salah lagi gue. Kita ceramah emang harus jadi uang Om. Saya menyebarkan pengetahuan agama saya. Waktu lu jadi dai dibalikinnya ke gue ya, parah banget nih orang. Oh boleh, loh boleh. Nyari pahala untuk membahagiakan orang boleh. Cuma kan gue ngomong mayoritas data. Yes. Data yang masuk ke gue minta dibantu Oke. untuk gimana cara dia dapetin duit. Oke Om. Nah katanya lu kan dinobatkan sebagai salah satu konten kreator terkaya kan? Asik kata siapa? Amin ya Allah. Amin. Iya. Makanya bisnis lu yang lain kan gak mau kelihatan kan? Iya. Ya sebenarnya bukan gak mau kelihatan sih Om. Maksudnya ya karena ya main aku yang ini sebenarnya tetap. Dan Nah kalau gimana? ya kita kalau ngomongin gimana caranya dapat uang ya sebenarnya sesimpel ini Om. Kita punya konten yang lucu, organik dan tidak ada di orang lain, pasti brand masuk kok, tap in, itu aja sih. Emang zaman sekarang ada lagi yang otentik yang benar-benar lu doang yang punya, bukannya di bawah zaman tahun 2000. Ya udah kayaknya udah 2020 ke bawah kayaknya udah, apalagi sekarang maksud gue ya. Semua udah nggak ada yang serba original, makanya ada istilahnya amati tiru modifikasi kan. Betul. Tapi gini loh, originalitas itu tuh presentasinya kan ada. Contoh kita presentasinya lebih besar daripada orang lain, bahkan kadang orang lihat gue apakah gini deh, gue tuh ngikut ADC kemarin. Iya. Tapi apakah ADC bikin komedi seperti itu kan enggak Oh gitu. ya enggak. Nah menurut gue di hari ini, di detik ini, saat brand butuh hal seperti itu, masa harus cuma nyuruh ADC bikin video konten komedi gitu lah. Dan menurut gue itu presentasi originalitasnya ya paling tinggi lah daripada orang-orang lain yang mungkin, contoh ada yang bikin mirip-mirip apa ya, saingan lo? Nggak saingan, contoh yang gini deh, yang masculinity sama deh. Contoh yang jadi cowok atau yang jadi cowok ganteng atau yang jadi kakak kelas pasti ada aja sih. Oh iya tahu. Ada aja. Cuman menurut gue kayak ya kita mainnya di yang mana aja. Kalau gue kan ini ke ADC, gue ke anak sekolah, gue ke kakak kelasnya. Gue cari aja yang orang belum main, dan ya di ranah manapun rezekinya selalu ada menurut gue. Jadi gue nemu momen bahwa gak ada yang rebutan sebenarnya. Gak pernah ada yang rebutan menurut gue. Apalagi kontennya tuh kita punya formula yang sama. Kita dikasih satu tempat set di sebelah sini. Iya. Om punya 3 konten creator, disuruh masuk gantian bikin konten, pasti beda-beda hasilnya semua. Beda. Nah itu. Jadi menurut gue sisi autentiknya itu yang bernilai. Oke, ada ramuan khusus nggak? Kayak lu katanya nggak pernah pakai skrip ya? Maksudnya kan setiap syuting kan. Oh iya. Iya kan, maksud gue. Iya. Ada ramuan khusus nggak kayak oke lah viral, abis itu dapat duit, viral dapat brand, viral dapat ini apa segala macam. Mungkin ntar lu juga bisa tambahin lagi bahwa sekarang brand tuh kemana sih arahnya? Kan ada yang bilang juga kan sekarang lagi duit, nahan duit, ekonomi lagi melemah gitu. Kalau tadi ya iklim brand itu sebenarnya kemarin aku dengar setelah bahkan after ya perpindahan lah, ada ya presiden kita baru naik yang baru gitu, terus sampai ada yang sampai bilang kayak iklim ekonomi kayak gini, bahkan brand harus nahan after lebaran kayaknya gini. Tergantung. Kalau aku di situ malah push kontenku, kayak ya udah kita push aja dulu sebaik mungkin gitu. Dan hasilnya saat konten kita rame ya ada aja yang tap in sih Om. Maksudnya ya mungkin kalau kita ngomongin secara keseluruhan ya jumlahnya yang apa ya, yang bikin endorse yang bikin campaign di bulan-bulan itu mungkin menurun. Tapi dari apa ya, campaign yang ada, ya gimana caranya kita memaksa mereka datang ke kita gitu. Ya dengan cara kitanya produktif dan kitanya lagi di atas posisinya kayak gitu. Jadi apa ya main apa? Deal-dealan Kayak bisnis gini deh Om. Apa? Supply and demand aja. Oke.
supply demand aja. Jadi ya kalau Bikin dulu demand-nya, iya, baru pasti dia akan nyaplok ya. betul kayak gitu aja sih Om. Itu Oke. mau di situasi apapun bakal kayak gitu sih menurut gua. Dan konten-konten lu cuma 10 detik ya? 8 detik. Mm. Enggak yang itu yang POV Jumatan, POV begitu. Semenit Om itu nggak mungkin 8 detik lah baru mulai. Enggak ya? Iya. Ya, pokoknya kan. cepet lah. Kayak gampang banget nyari duit ya dengan kayak begitu doang ya. Tapi dengan POV, Alhamdulillah. ya dengan POV tadi berarti gue dapat nih insight dia nih. Gue coba simpulin. Berarti bikin konten apa yang dibutuhin sama si konsumen dan apa yang lagi relate dijalankan sama konsumen. Betul. Oh. Dan sudut pandangnya, penempatannya adalah untuk audiens, Bukan untuk bukan untuk gue. itu tuh. Itu yang paling penting sih. Jadi tetap harus solving problems. Iya, iya. Sama bisnis tuh mirip banget. Jadi kayak tujuan solving problems gue adalah gimana caranya gue tuh jadi dopamine instan. Orang-orang yang capek dari kerja dan lain-lain harus nonton film tuh lama. Harus buka YouTube itu buka aplikasi dulu maksudnya. Sama sih buka aplikasi tapi kayak lewat ranahnya lebih lama gitu. Tapi kalau buka video gue, buka 1 menit beres dia udah dapat dopaminnya. Iya. Dan gue solving itu aja sih. Jadi mereka punya ketergantungan jadinya ke konten-konten gue. Nonton konten-konten lu sambil Iya. ngopi pas lagi ngantuk kan. Iya. Terus gue kan Di siang hari. posting jam 12 ya biasanya. Saya posting dulu di jam 12. Gak gitu. Iya. Nggak, lu cerita aja. Cuma kan lagi ngobrol kayak ngapain gue nungguin lu Oh, iya, bener. ngetik caption. Iya, bener, Kan bener. lama lagi. Oke. Jalan aja dulu Oke. gitu. Nggak punya asisten. Lagi nggak nih Pak Om. Jadi jam 12 itu gue posting. Nah sampai kadang sampai ada yang komen, ih gue tuh Kak kemarin biasanya jam 12 kan posting, ini kita lagi makan siang nggak ada konten baru gitu. Oh. Terus kayak sampai kena di situ ya gitu. Mereka sampai punya habit untuk nungguin konten gue di jam 12 siang. Itu lucu banget dan seneng sih. Kuat banget ya berarti ya. Iya, audiens lu ternyata- kuat banget. ternyata ada. Loyalis ya. Iya ternyata ada Om. Tapi aku orangnya orang yang tidak terlalu banyak merespons. Bahkan komentar itu jarang aku bales. Karena emang tipenya gak bisa untuk jago respons gitu. Balesin komen tuh aku gak bisa orangnya. Kurang jago aja. Aku ngerasa di situ kekuranganku. Tapi ternyata ya masih ada juga yang tetap aku gak pernah balesin, tapi mereka kayak masih support untuk kayak komen-komen seperti itu lah gitu. Asik loh, kayak misalnya berarti lu sengaja jam 12 siang lagi ngantuk-ngantuknya kali ya orang-orang ya. Lagi ngantuk-ngantuknya. Butuh hiburan ya. Lagi butuh. Di sini jam 12 pada ngantuk gak? Rata-rata sih ya ngantuk-ngantuk aja sih. Ngantuk aja. Pasti- Tapi gak ada kopi kalau jam 12 gitu. Ada, kita ada. Ada. Suka kita kasih kopi biar mereka semangat. Anak-anak Ada. media Coba kan. dong. Coba. Tuh aja tuh pas call gitu. Tolong bikinin itu dong. Kasih kopi dong. Kopi Nah. apa nih? Kopi- Jerapah. Kopi gajah. Oh, gajah. Kopi jerapah. Tinggi dong. Ini kopi gajah nih. Kopi gajah bro lagi rame. Iya. Lah iya kan banyak. Masa yang, sih? yang warna hitam merah itu. Oh, itu merah yang ada gambar gajah. Kopi gajah buat ngopi. 30% dong. Hah? 30%. Bisa bantuin nih. Bisa bantuin. Tadi lu udah deal katanya, Vin, gue boleh nggak? Kevin lagi. Iya, Kev. Iya kan, gue boleh nggak eksploitasi lu? Boleh, santai aja. Di sini lu ngomong 30% Ya, dong. kita kan profesional bisnis juga lah. Gimana? Kopi gajah aman nggak ya? Tolong naik red card. Enak banget loh ini. Ini tapi beda banget sama kopi-kopi biasanya loh. Bagus, terus. Menurut gue ada cita rasa. Ini kopi gajah dari Indonesia berarti beansnya ya? Karena gue dulu barista. Ada cita rasa yang berbeda dari kopi-kopi biasanya menurut gue. Mantap. Berapa persen dulu? Kan nanti dipotong di situ, lu naikin tuh. Emang kalau ngiklan dikasih solusi, Iya. kayak apa ya? Maksudnya narasumber tuh juga kayak loyal banget gitu loh. Karena kan dia Gitu juga ya. butuh exposure juga di sini kan. Aduh. Enak banget ya. Gak apa-apa deh. Deal-dealannya udah kayak Deal. ya, kopi gajah. Gak apa-apa. Biar Allah yang membalas. Saya minum dulu ya kopi gajah. Silakan Om. Bener ya. Banget ini. Ngobrol pun juga jadi lebih cair ya. Iya. Jadi Jadi kayak- saya juga kencang banget langsung tuh. Jadi kenapa lu nggak milih bisnis yang lain, olahraga sport lagi paddle lagi rame misalnya, ya kan? Atau mungkin biliar lagi rame, futsal lagi rame. Kenapa lu nggak pilih bisnis yang olahraga begitu? Karena banyak konten kreator ujung-ujungnya monetize-nya lapangan tenis, lapangan paddle. Iya. Arif Muhammad kemarin main biliar. Kenapa lu nggak mau nyentuh apalagi biliar? Kayaknya lu nggak mau nyentuh gitu. Kenapa bro? Bukan gak mau, gak ada yang bilang gak mau. Mungkin kalau udah ada waktunya atau tempatnya pas akan pasti. Karena gue olahraga setiap hari juga. Jadi bisnis di olahraga menurut gue itu adalah gue. Oh, Ya. berarti suatu saat lu punya bisnis olahraga. Pasti. Kalau bisnis olahraga itu pasti. Mau olahraga berat atau yang heavy atau yang kecil-kecil contoh tadi biliar mungkin pasti ada.
Oh, berarti Pasti ada. tinggal kita tunggu aja lu kira-kira mau kemana arahnya ya. Iya. Kita lanjut lagi nih ngomongin tentang perkontenan nih, bro, gitu kan. Maksudnya apa pas sambil minum aja kopi gajahnya ya. Enak banget soalnya. Iya pas Iya, kan, bener, jadi pas banget jadi ini. bener-bener hitamnya berasa. Kita berasa. Nah gini, berarti kalau dari konten itu nggak jauh-jauh dari rata-rata kawan-kawan kita di konten kreator nyari duitnya. Betul. Dikasih solusi kan gimana cara nyari duitnya. Kalau gue lebih bantu mereka untuk bangkit dari keterpurukan nih, berarti kan harus ada Asik. uang. Meskipun uang nggak dibawa Dunia mati. terus dong berarti. Enggak juga gitu, tapi meskipun uang nggak dibawa mati, tapi kan butuh uang juga buat nafkahin keluarganya. Wajib Oh dong. iya bener, wajib. Laki-laki kan. Wah itu Nah. dia tanggung jawab. Lu bikin apa misalnya? Apakah agency? Oke, kalau bisnis, gue yang fokus di bisnis media om. Dan ini tuh menurut gue adalah salah satu bentuk etalasenya. Ah, Portofolionya, segala macamnya. Contoh nih ada beberapa. Gue juga hidup bersamaan dan selalu berolahraga setiap saat. Kayak gitu. Maksudnya untuk apa? Buat yang mau lihat kayak brand olahraga masuk juga dong begitu. Contohnya begitu. Oh, Om. jadi kayak- Iya, Kayak padahal mau ngasih tahu kan kayak Bener. brand Adidas, Nike masuk Adidas, dong Nike gitu. masuk, Pokari masuk deh gitu. Oh iya. Angkanya gede. Makasih Pokari Sweat. Gede dong. Oh, gede. Gede dong. Pokari mah keren. Iya. Ini auto apa sih? Ini kemarin Tokyo Marathon. Aku 6 bulan pertama kali lari 5K di jalan. Maksudnya race 5K 6 bulan kemudian 7 bulan kemudian langsung maraton di Tokyo. Wih. Keren. Kalau nggak sama Pokari belum tentu bisa. Memang Pokari, ya ampun. Iya dong. Pokari itu. Udah beres jadi nggak cukup aja. Oh gitu ya. Iya. Nggak jadi deh kalau gitu Pokari. Gitu. Nah, kalau gue lihat dari sini, lu percaya nggak kalau konten kreator itu kayak lu gini ya, bisa ngebut, bisa banyak brand masuk, Ah. Pokari, Yoi. apa sih waktu itu lu? Banyak banget loh. Samsung pernah nggak sih? Samsung minggu depan. Oh kan, tuh tahu gue kan. Iya, bener. Kayak gitu-gitu ya, berarti pentingnya personal branding. Iya betul. Aku mau cerita dikit berarti kalau Boleh. soal personal Boleh, branding. boleh. Jadi gini guys, sebenarnya ada fun fact, personal branding tuh ternyata memang salah satu important things banget buat seorang content creator. Karena gue dulu di 6 bulan pertama konten itu hampir nyerah. Jadi ceritanya gue konten beberapa kali nyoba dari nol, akun dari nol konten, terus ada yang spike 200.000 views, langsung keluar kerja dari barista. Star syndrome. Star ya? syndrome, mod kayak gue artis gitu. Gue artis banget om. Cuman apa ya? Yang gue sadari adalah itu semua terjadi karena memang gue merasa ada potensi dari sebuah konten untuk kehidupan gue ke depan. Karena menjadi seorang barista di saat itu level level upnya bingung mau kemana buat gue. Ya bangun bisnis kopi menurut gue tidak harus jadi barista juga gitu. Yeah. Jadi kayak bingung, aduh dari barista kemana ya? Jadi bingung gitu. Tapi saat ada konten yang naik, gue ngerasa bahwa kok gue suka ya, gue suka direspon, gue suka ada video gue yang viral, gue suka bikin video lucu dan ada orang yang ketawa tuh gue suka banget. Nah dari situ gue coba mutusin besoknya ke bos gue. Nah, gimana ngomongnya gimana? Om, saya besok boleh Oh, ada ini dulu Iya. drama Drama acting dikit, dikit ya. Oke. saya kan mau kuliah om, kayaknya Oh. jadi barista waktunya agak cukup. Om juga dulu kuliah kan? Oh, bohong, playing victim, diputar ke dia Enggak biar dia dong. langsung Dia kayak, iya saya kuliah. Heeh. Saya umur masih 19 om, saya butuh kuliah banget dan Ah. tapi saya juga harus ada kerja. Mungkin ya saya mungkin konten yang bisa di rumah gitu. Boleh nggak kalau saya beres hari ini om? Oh, langsung ya. Karena Beres. padahal sehari viral tuh ya. Sorry viral. Langsung resign. Wah. Besoknya langsung viral lagi. Enggak. Beneran enggak? Beneran enggak? Tuh kan. Beneran enggak itu? Lu nyesel kan lu. Lagi ngartis banget tiba-tiba Iya. langsung begitu. Tapi itu momennya. Bahan bakarnya saya dapatkan di situ. Karena keterpurukan setelah viral konten. Akhirnya saya mencoba untuk apa yang salah dan belajar. Kita mapping. Mapping. Dibikin nih dari satu konten yang pertama. Kita bikin anaknya nih arahnya kemana nih. Kita bikin 5 dari 5 di spread. Apa yang yang paling tinggi kita copy lagi, duplicate. Duplicate sama seperti itu sampai terus kurang lebih 6 bulan. Tapi gak ada uangnya. 6 bulan jadi gue bingung. Karena di situ posisinya gue udah masuk kuliah dan kuliah gue harus bayar sendiri. Pusing banget. Nah, Wah gila. Jadi gue daftar kuliah juga gak bilang orang tua kemarin.
Maksudnya kayak orang tua kayak, "Ma, aku udah kuliah di sini ya, kemarin daftar dan diterima." Itu sisa uang banget bisnis dari masih sekolah. Aku sekolah tuh yang kayak gitu, danus-danus gitu emang sambil bisnis gitu. Dan uangnya dibayarin buat masuk daftar kuliah, tapi nggak tahu bayar semesternya pakai apa. Udah bingung. Nah, kerjaan yang barista udah ditinggal, konten gak ada uangnya. Wah, itu cukup down banget. Jujur untuk umur 19-20 dulu itu down. Buat aku itu cukup berat gitu. Karena aku orangnya nggak mau kayak membebani orang tua juga nggak mau gitu, kayak apa sih gitu. Jadi kayak gimana caranya solve, dan akhirnya menemukan satu hal. Covid dulu itu kalau nggak salah 2 minggu. Nah di 2 minggu itu aku bener-bener kayak merencanakan semuanya sampai belajar dan lain-lain. Oh, aku nggak punya personal branding. Nah, Orang tahu konten aku dari per videonya aja yang viral, tapi nggak tahu itu tuh siapa. Nggak mau tahu orangnya siapa, karakternya apa. Yang viral video, buka reels deh, ada beberapa video random yang viral pasti ada kan. Dan di skip aja, nggak tahu itu siapa gitu. Contoh video-video orang lagi jatuh dari motor kayak ketawa. Tapi kan kita nggak tahu, nggak ada personal branding kan. Gue juga nggak mau cari tahu juga, nggak kuat juga personal branding, gue skip. Iya, nggak ada personal brandingnya bahkan itu. Itu video lucu karena videonya lucu gitu, bukan karena orangnya. Nah, gue gimana caranya memindahkan sudut pandang audiens kepada orangnya. Dan di situ ternyata apa? Endorsement, uang bisa masuk, bisa tap in. Itu ternyata key-nya. Karena lu punya brand personal diri yang kuat gitu ya. Gue sadari sih kayak gitu. Mungkin orang-orang beda-beda, tapi itu adalah momen gue tahu bahwa ini bisa menjadi sebuah bisnis di situ. Dan apa yang akhirnya menjadi indikasi bahwa itu personal branding? Contoh, Panji Pragiwaksono pernah bilang personal branding adalah kegiatan kita ngasih tahu ke dunia bahwa kita ini siapa, ya punya value apa, ya kan, dan lain sebagainya. Bahkan Panji juga nambahin, menang catur sekali belum tentu lu dibilang ahlinya catur, tapi menang catur berkali-kali, ya, lu pantas dibilang ahli catur. Artinya personal branding berarti kan harus dilakukan dengan konsisten. Betul. Nah, yang lu bilang bahwa gua yakin ini personal brand gua, berarti lu melakukan hal konsisten apa sehingga nempel di kepala bahwa ini murid terganteng, tercantik, terbodoh, terpintar, guru terkiller. Itu kan gara-gara dilakukan dengan killernya konsisten. Betul. Gantengnya konsisten. Makanya dia nempel. Personal branding yang ganteng mah yang dia nih gitu. Yang waktu itu lu lakuin tuh apa? Berarti yang Mbak Im itu ya? Nah, Mbak Im itu adalah salah satu karakter yang menurut gue tidak akan semua orang buat. Sulit lah. Gue jadi anak kecil. Maksudnya dengan umur gue yang seperti ini, gue menjadi karakter anak kecil, make bedak setiap hari. Kayaknya orang-orang kayak jarang deh yang mau bikin kayak gitu. Dulu gue anak band kan, yang keren-kerenan terus gue harus injek diri gue sendiri untuk menjadi sebuah karakter anak kecil yang nangis om tiap hari. Kayak gue nangis pakai bedak, disuapin. Itu menurut gue banget. Tapi itu adalah itu adalah hal yang membuat gue lebih cepat sampai ke arah tujuan personal branding gue. Dan dari situ diduplikat dan diulang-ulang selama 2 tahun. Tuh kan, konsisten diulang-ulang bertahun-tahun biar nempel di benaknya konsumen. Benar. Sama halnya dengan kasih solusi juga gitu, kita konsisten nih ngomongin cuan, bisnis. Iya. Jadi kalau teman-teman mau tahu gimana cara saya juga bangun personal brand, di bawah ada link, lu tinggal klik aja ya. Di bawah, iya benar. Ada kelasnya ya? Iya, nggak tau sih, isi aja dulu kan. Siapa tahu nanti kan ada. Kalau nggak ada berarti saya lagi malas bikin kelasnya ya. Gitu. Kira saya memang ada ya. Oke. Iya. Berarti sepenting itu ya. Berarti buat teman-teman yang akhirnya masih berasa bahwa kayak personal branding nggak penting, apalah. Kan sukses itu kaya itu kan kalau memang orang tuanya kaya. Masih ada loh yang begitu. Sukses itu gara-gara dia pewaris sama perintis apa? Kan ada pewaris, ada perintis. Katanya paling banyak di pewaris katanya. Kalau orang tuanya nggak kaya, percuma kita nggak akan jadi kaya gitu. Jadi nggak perlu personal branding amat. Iya. Lu yang perintis apa pewaris? Perintis. Karena malah gue ngerasa kayak kalau gue nggak ada di momen sulit, kayaknya semangat gue berbeda gitu. Gitu. Oke. Emang orang tua dulu, wah sedih nih. Ya sederhana lah. Iya, tapi sangat sederhana. Di Bandung. Di Bandung. Kerja apa dulu? Ya sederhana lah. Sangat sederhana. Sangat bahkan. Wah sedih nih. Iya benar. Maksudnya ya gue, kemandirian itu yang tercipta karena gue sudah tidak bisa berharap diberi uang dari mulai sekolah. SMA tuh kayak udah tahu bahwa gue menyulitkan kalau gue minta uang. Makanya gue jualan nasi ayam ke sekolah setiap hari. Gue titipin di kantin. Tapi bentuknya kayak gue jadi belajar bisnis gue di situ kayak nasi ayam kalau gue jualin sendiri kan malu ya.
gue ketua sebuah apa-apa jadi gue simpen aja ke ketua-ketuanya karena gue kenal, terus gue simpen di kantin. Akhirnya jadi kayak bentuknya jadi bisnis, malah jadi keren gitu. Oh, ada kayak semacam reseller, Iya, afiliator gitu. gitu. Nasi ayam dulu kayak ada beberapa, ada yang cabai hijau, ada yang apa, yang bikinnya emak gue kayak, mah besok bikin makanannya nih karena ada nenek gitu. Wah gila. Perjuangannya Kak Kev nih sampai di titik ini ternyata luar biasa. Tapi berarti ada naluri bisnis juga ya. Kita tunggu nanti lu bisnisnya ya. Iya, amin, doain om ya. Iya. Terdekat berarti apa? TVC iklan juga lu garap katanya. Iya, divisi sekarang baru mulai lah. Karena kayak produksi kayak gitu ternyata kita produksi udah 4 tahun loh guys. Kayak kita ke profesional sedikit udah ngerti ternyata gitu. Karena kita pegang kamera setiap hari kan. Kita pegang kamera setiap hari. Jadi dari tahun kedua itu kita udah, uang aku om dulu ya masih begol. Kita belum ngerti gimana caranya membagi sebuah aset gitu. Jadi kayak dihabisin bener-bener buat belanja semua. Belanjanya ya belanja produktif, aset produktif. Kita beli kamera, beli apa bahwa dimana kalau nggak salah ya di tahun 2021 itu kayak orang-orang masih banyak yang pada pakai handphone aja konten. Gue udah main kamera dari awal, makanya udah tiap hari pegang. Sekarang kayaknya kita bisa deh bikin divisi dan bisa ternyata gitu. Oh, lu garapin sekarang brand brand real brand gitu. Gitu. Naik terus, mantap. Amin om, makasih om. Apa contoh iklan? Industrinya misalnya? Industrinya kemarin kita yang sekarang itu terdekat ice cream gitu. Adalah. Oh, bikin gede. ice cream. Ya cukup gede. Besar. Warna merah apa biru? Ada loh om. Oh iya. Dia soalnya bayar saya sampai di divisi nggak saya promosiin lagi, jadi udah. Karena profesional om. Oh, iya. Sombong juga ya. Sombong. Biar tahu nanti red cardnya biar jelas. Oh iya, value-nya. Jadi kalau teman-teman katanya kalau brand-brand di luar sana yang besar kalau mau langsung di bawah ya, kontak aja ya. Langsung aja di bawah. Keren. Gitu. 99%. 99% apa tuh? Komisi. Bergede banget. Harusnya 1 aja. 1%. Ini kasih nggak? Balik lagi ya. Ujung-ujungnya. Balik lagi. Duitnya ke gua juga, ke lu juga ya. Coba kita lihat sosial medianya. Lukman RV apa sih? Nggak, dulu gua main game om. Terus udah terlanjur kayak gitu, gua nggak ganti sampai sekarang gitu aja. Nama saya Lukman Hakim om. Islam, surat ke-31. Masya Allah. Iyalah. Tahu ya? Tahu lah. Wih keren. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Apa? Mana bacaan? Mana suratnya? Udah. Ada. Janganlah, ada. Lukman Hakim. Iya keren. Nama-nama yang mulia tuh Lukman Hakim. Bagus. Keren. Terima kasih papa saya, mama saya. Keren. Coba kita lihat. Yang lagi rame berarti sekarang lu yang bareng sama Radit gitu-gitu kan? Iya, suka collab lucu-lucuan. Iya. Tapi memang relate banget ya. Dan lu muncul idenya gimana ya? Bahwa ini kan betul zaman kita dulu tuh kita apa ya, ngerasain ada kakak-kakak yang kayak so ganteng, betul. so kayak gue kakak lu nih, abang-abangan lu nih gitu-gitu kan. Cuma kan kadang suka lupa ya apa keresahan-keresahannya apa ya segala macam. Berarti lu punya tim yang riset apa memang dari lu sendiri gitu? Kalau ini ya kita bareng-bareng brainstorming. Cuman jujur banyak banget pengalaman, mungkin lebih dari 50%-nya adalah kegiatan aku dulu om, karena kan aku di sekolah cukup aktif lah. Dan aku melakukan hal-hal konyol seperti ini dulu. Seneng banget ke kelas-kelas adik kelas. Kalau ada yang cakep kayak lagi lewat terus coba nih coba gimana? Ini gue banget nih yang terakhir. Nah itu kan, tapi bentar aja jangan semua ya, entar malu. Lu yang praktekin di sini. Ini gue emang kayak gini dulu kalau ada cewek cantik di adik kelas, terus gue mundur kayak itu yang cakep-cakep, terus kayak halo dek, ada guru nggak gitu. Kayak semua cowok-cowok gitu dah. Kayaknya kan? Iya. Om Deddy juga kan? Oh iya. Duh masuk, terus kayak ada yang cakep kayak halo assalamualaikum dek, ada guru nggak? Kita mau kasih pengumuman kalau besok nggak libur. Asik, emang kagak libur. Gitu. Oh emang mau caper-caper aja ya? Caper doang om gitu. Terus kayak iya. halo kayak gitu. Iya. Terus gini salting dikit gitu, kakinya sampai ke atas. Sorry ya gitu. Udah. Merinding gua. Itu dari lu sendiri atau emang ada dari aduan-aduan laporan dari kawan-kawan? Nih bang, nih lagi rame begini nih bang gitu. Kan kadang lu ngikutin zaman juga kan. Sekarang gini, audiens lu kan berarti Gen Z. Gen Z dong. Tapi enggak juga sih. Lah kalau gimana ngomongnya? Millennials juga. Iya. Kalau nggak relate sama generasinya, misalnya gua ngelakuin itu, kan yang dimakan cuma milenial doang. Tapi lu tau gak sih kayak bercandaan zaman dulu, tapi ternyata nggak relate sama di generasi kalian gitu. Gue nggak tahu ya kalau di zaman gue yang simpel deh, nggak usah bercandaan deh, kayak begini. Iya. Ada di lu?
Ada. Kok ada sih? Cuman kita Ada nggak tuh. lakuin. Itu kayak kita kalau ngeliat di yang beda 20 tahun gitu, kita lihat tapi enggak Om. Cuman tapi kita tahu. Nah, menurut gue gini, nggak harus relate tuh. Relate penting, tapi nggak harus 100% relate. Bahkan orang jadi mempelajari jokesnya. Contoh, gue melakukan genit ke adik kelas. Contoh deh. Ada orang yang mungkin nggak tahu. Contoh, sekolahnya dipisah cowok sama cewek. Ya, itu Kan sekolah gak Islam. relate kan. Tapi karena gimana? nonton gua kayak gini, mungkin gak harus karena dia lakuin jadi lucu, tapi karena ada yang kayak gitu ya. Orang juga bisa kena. Dan maksudnya lu mau ngajarin ke sekolahnya bahwa Enggak. jangan dipisah Enggak, dong. enggak. Ini malah jadinya Om Deddy lihat nih Om Deddy. kesenjangan nih. Enggak. Ya, kalau emang misalnya memang mereka memisahkan Kok Om sekolah Deddy Islam. ngomong gitu ya? Tadi aku kan belum ngomong ada yang dipisah, terus kok tadi ada yang bilang jangan Enggak, dipisah. maksudnya justru lu maksudnya Yang mau bilang buat jangan apa? dipisah kan Om Deddy. Gila, pinter Kok banget Om Deddy ya. gini Dia sih? ngebalik-balikin dia gila, pinter banget. Soalnya- Keluar lu dari ruangan ini. Pinter banget dia. Enggak, maksud gue kalau memang misalnya terinspirasi dari Iya. konten lu, Ah. dia akan nanti berontak ke gurunya gimana kok? Dia boleh kita bikin konten kok. Kita mau masuk ke dalam ruangan kelas cewek nggak boleh gimana? Jangan gitu Om, kalau sudut pandang kita selalu dari yang positif dong. Kayak dengan cara, kok ada yang bikin konten kayak gini, nanti gue gede lulus jadi konten creator juga nggak apa-apa deh, kan bisa kayak gitu Om. SMA lagi oke ya, karena konsumtif Gen Z ya bro. Iya sama kayaknya semua orang pernah SMA. Kalau maksudnya gini deh, kenapa gue sekarang ngincernya middle. Middle itu age-nya kayak umurnya tuh paling tengah, kayaknya paling enak karena ya brand tap in di golden age itu, di umur-umur yang sweet spotnya di situ lah. Nah ini rumus nih, kayak Iya. Cleo misalnya, atau Bener, mungkin tadi lu bilang Pokari misalnya, Iya, karena Anak-anak rata-rata- kecil nggak beli Pokari. Oh, Tapi sweet spot dari umur 20 tahun sampai 35 sampai 40 mereka konsum. Nah, gue targetnya apa ya? Habit yang atau orang yang pernah mereka lakukan atau relatable-nya sama apa ya? Oh, sekolah. Semua orang di umur segitu pernah sekolah. Iya. Dan menurut gue hal-hal kayak gini tuh masih bisa diputar di situ, kayak ya lucunya masih kayak di situ-situ aja sih gitu. Gue nonton dari ADC tahun 2002 sampai hari ini, masih relate kok. Begitu aja. Ada cowok ganteng main basket masih sama. Kayak gitu. Menurut gue ya udah, gue nggak mainin sweet spot aja. Makanya brand pun tap in leluasa banget. Dari hampir brand-brand ya kayak nggak masuk akal pun jadi masuk gitu. Terus cara lu call to actionnya gimana? Kalau konsepnya kayak ekskul gini kan brand masuk nih. Terus di tengah-tengah gitu. Mau apa contoh brandnya deh? Sebut. Ya Aku bikinin. apa yang lagi lu jalan apa sekarang? Oh, harus yang aku jalan. Iya Apa lah. ya? Misalnya Terakhir apa ya? Cleo deh, gak usah lama-lama. Oh, Cleo. Lu mancing kan ya? Iya, main basket, bam. Sorry ya. Kok ada lu sih Dini dari tadi nungguin gue gitu kayak. Yes. Sebentar ya. Gue sebelum ngomong gue minum dulu bentar gitu. Oh, gampang ya. Tipis. Masuk dong. Masuk. Pak Hermanto Tanoko, yuk. Iya, Pak Hermanto. Di sini bagus loh engagementnya loh. Ya. Oh ya masuk begitu ya. Dan gak perlu jualan ya. Nggak, Kalau nggak. nah, sekarang kita balik posisinya. Kalau dari brand Minta. yang tanda kutip rese tapi dalam arti negatif, ya dia nggak tahu audiensnya tapi dia ngatur-ngatur di depan langsung, ya kan? Banyak. Kan kadang kita gimana ya? Kita bikin konten bantuin mereka kok brandnya Iya, gitu ya. sebenarnya kan Tapi kadang. gimana? Nah, kita ambil jalan tengah. Kita nggak boleh saling kuat-kuatan juga. Lah bilang aja biar ada duitnya juga kan. Itu jalan Saya. tengahnya adalah karena kita dibayar. Heeh. Dia pun punya, mungkin ada campaign yang diharuskan gitu. Contoh ya kalau kita kan sukanya ya udah soft selling gitu. Cuman gue pernah belajar juga kalau mega KOL itu sebenarnya hard selling penting. Oh, Nah mungkin mereka pakai konsep itu. Gue pernah ada baca buku marketing. Oke. Ternyata ada mikro, makro, mega gitu. Nah mereka tuh treatmentnya beda-beda. Soft selling tuh cocoknya kalau nggak salah ya di mikro sama di makro. Nah di meganya kalau bisa, ya contoh deh kayak kemarin selebgram yang katanya mahal banget makan ini nggak usah kayak gue harus bikin konten dulu gitu. Tapi apa kalau gue adalah karakter sitcoms. Jadi bukan diri gue pribadi ini sebenarnya, tetap orang ketiga gitu. Nah itu tuh menurut gue soft selling masih cukup bagus, masih works. Bahkan malah yang hard selling agak sulit di gue. Orang udah malas karena udah terbiasa. Ini adalah sebuah pertunjukan. Iya. Bukan gua yang oke guys, gua mau beli ini, enggak kayak gitu. Ini pertunjukan. Ini ya pertunjukan. Ini dikemas sebagai konten pertunjukan. Jadi harus soft selling buat gua. Nah, kadang brand nggak tahu konsep seperti itu. Kalau gua jelaskan pun ya kadang percuma karena mereka punya konsep sendiri dan gue ya udah ambil jalan tengah. Nggak apa-apa berarti. Oke, tapi orientasinya mereka awareness apa sales? Nah, tergantung. Kalau gua selalu bilang,
diri gue adalah diri gue adalah influencer atau content creator yang kalau lo masuk sini harusnya awareness sih. Kalau convert to sell jangan ke gue. Lu misalkan ke Leo atau misalkan ke Leo, ya udah cari yang olahragawan banget, lagi olahraga lu minum. Menurut gue itu convert to sell oke. Tapi kalau ke gue awareness aja deh. Gitu. Nggak apa-apa tuh Poinnya. klien. Bukannya klien tuh kalau udah ngeluarin duit kan dia ngitung bahwa cara mengakuisisi satu customer itu mendatangkan berapa. Tapi kalau brandnya udah levelnya besar, contoh nih ada UMKM berapa sampai nanti yang paling atas. Kalau yang apa lagi e-commerce dan lain kan sering di gua. Mereka udah nggak ngajar itu sih harusnya. Campaign gua udah bukan dihitung apa dari, misalnya kayak Shopee gitu. Ya sering banget Tokopedia, Shopee dan lain. Mereka ya nggak akan sih kalau gua nggak pernah juga. Dan sampai saat ini, nah gini, gua kenapa tidak gini deh, UMKM itu gua biasanya ditolong di Snapgram doang. Kenapa nggak dibikin konten kayak gini? Karena biar nggak targetnya convert to sales. Karena kalau gua dibebani oleh itu gua berat, gua nggak bisa. Gue udah ngomong selalu kayak UMKM gue bantunya di Snapgram aja ya paling gitu. Oke. Kayak gitu. Karena kalau di sini mereka akan kok nggak ada yang beli ya tetap. Karena gitu bukan itu, nggak dulu ya zaman-zaman awal kayak gitu. Dan menurut gue gimana ya? Apakah gue harus menjelaskan dari A sampai Z gitu? Kadang ya kan ya gimana ya? Kita kan jadi bingung gitu. Nah balik lagi tadi kalau ke brand, kalau mereka ingin hard selling gue pencil solving ya kita cari jalan tengah. Biasanya gue minta 60% konten baru lu masuk gitu. Ada contohnya? Itu nonton aja videonya. Ada di TikTok yang paling terakhir baru upload kemarin. Dan viewsnya akan drop. Oh iya. Dan itu konsekuensinya yang gue kasih. Kalau lu mau hard selling, viewsnya gue gak bisa jagain. Pakai ads aja. Oh itu terserah mereka kalau itu. Kalau gue, nah ini yang terakhir, ini viewsnya cuma 48.000, sedangkan yang lain semua MM-an. Iya, gue baru tahu konten-konten lu tuh kayak nggak mungkin di bawah 2 juta gitu kan. Amin. Iya, maksudnya kalau gue lihat ya, yang sepenglihatan gue, tapi di sini 48.000. Nah ini udah langsung di detik keberapa udah selling. Ini kayak udah ada brandnya. Sprite ya? Bukan. Nipis madu. Oh iya. Indonesian man. Indonesian halal. Keren. Nah ini udah dari awal udah suruh pegang dan lain kayak, tapi nggak apa-apa. Menurut gue kadang mereka pun tidak membutuhkan views gitu. Jadi kayak ya udah sih gitu. Dan kalau nggak salahnya di owning. Nah kalau di owning ya berarti memang kebutuhannya itu. Jadi nggak apa-apa banget. Oke. Tapi masih ini. Ini tajam banget kan. Tajam itu. Maksudnya kayak berapa kali dari awal eventnya pun di situ gue nyanyinya sama mereka dan lain-lain. Oh iya. Tapi masih engage ya, gila ya audiens lu ya. Alhamdulillah. Tuh. Tapi ini jauh banget, coba di close. Nah kalau kita lihat ke sebelahnya beda. Iya beda. Rata-rata 2 juta 3 juta gitu. Beda ya, berasa ya. Dan itu ada pertanggungjawaban nggak sama brand? Kan ada KPI gitu kan. Kok segini sih viewsnya gitu kan. Jarang. Jadi mereka udah tahu deh, kayaknya udah sering. Jadi kalau misalkan memang turun ya mereka yang bertanggung jawab dengan mereka ngeluarin dana untuk naikin di boost code dan lain-lain lah. Iya. Kalau gue dari awal memang nggak bisa gitu. Kalau lu bayar segini dengan output konten yang kita setujui, dah sampai situ titik. After dari situ kita udah nggak bisa tanggung jawab. Dan lu berapa red card kalau boleh tahu? Adalah ini nanti DM aja ada manajer. Dan lu nggak nolak semua industri masuk ya? Ya adalah. Kalau beberapa yang bank itu kayak belum bisa sih. Kenapa lu nggak ambil klien bank? Karena lu udah tahu edukasinya bahwa bahayanya riba. Serem banget digituin. Ya kita ilmu gue dan teman-teman saya di bisnis om belum banyak. Oke. Jadi hal-hal yang menurutku sedikit, maksudnya tidak jelas secara 100% jelas gitu. Contoh kayak bang, menurut gue kayak ini masih bisa kok kita ganti ke, maksudnya besok pasti ada lagi sih kalau kita nolak ini gitu. Jadi kayak agak nggak, belum berani aja sampai sekarang. Kayak pokoknya ada rokok, terus terafiliasi sama bank itu nggak bisa. Belum gitu. Jelas sama dengan syubhat ya. Iya gitu sih. Jadi kayak mending nggak usah deh gitu. Karena kan efeknya kita kan nggak tahu. Mungkin kelihatannya kita konten padahal cuma 2 menit setiap take gitu. Secepat itu karena ya memang videonya kan segini doang ya om ya. Kayak nggak banyak briefing. Tapi kan efeknya kita nggak pernah tahu. Siapa tahu orang bener-bener tap in apa, membeli apa karena kita tuh kan nanti kita yang dipertanggungjawabkan. Makanya itu cukup untuk kita menolak gitu. Jadi kayak ini udah cukup jadi alasan. Dan akhirnya Allah gantikan dengan yang lebih baik. Itu prinsipal aja sih. Masya Allah. Apa landasan seorang Kak Kev ini memutuskan untuk hijrah? Iya. Tidak ada yang hijrah, masih seperti ini aja.
Belajar jadi lebih baik. Belajar jadi lebih baik. Wah keren. Ini yang bisa dibilang ngejar profit, cuan, tapi tetap kita jagain kaidahnya, Bener. prinsip seorang muslim dan lain sebagainya. Amin. Keren. Amin. Ini berarti orang tua yang sukses nih, orang tuanya Lukman ini betul sukses banget ya bikin Amin. Lukman ini sampai di titik ini loh, Masya Allah. Iya, amin, Masya Allah. Udah standby, ada mamanya. Apa? Orang tuanya Lukman. Tadi kan saya baru berangkatin, saya yang pesan tiket Aduh, ke Bandung, jadi maaf. nggak bisa kesini lagi, nggak mungkin. Gak ada briefing Nggak ya? bisa. Sorry. Nggak bisa. Sorry. Kalau dikasih lagu dulu sedih gitu, gue kayak apa iya ya? Ini nggak ada, jadi kayak Sorry. Om. Sorry, maaf. Iya. Cara nggak kasih kode-kode sih, Iya. kita jadi malu deh Musik jadi. dong. Iya. Maaf. Untuk kedepannya berarti lu akan strateginya apa lagi, Bro? Dan sekarang lagi nyaman-nyamannya ya Enggak dong. di Itu dia. konten. Zona nyaman bahaya dong. Kita udah mulai kerasa sekarang. Ini udah mulai nyaman. Karena enak banget. Kayak gitu tuh, kayak kerjaannya gampang gitu. Hati-hati kan sama zona nyaman. Nah yang dulu sama, setiap pindah-pindah tuh karena udah merasa nyaman juga kadang. Bosen tuh karena nyaman, kadang ngelakuinnya udah gak ada tantangan kan. Iya. Kayak ini udah mulai gak ada tantangan menurut gue. Emang ya? Tapi Iya. masih oke, stabil view-nya. Lah kalau klien demand-nya suka begini gimana? Tetap dijagain dong. Lu ganti klien belum tentu mampir. Brand maksudnya. Kan sementara lu monetize-nya kan dari brand. Ya mungkin segmen baru lah. Tambahan. Oh. Tambahan bukan artinya menggantikan. Oh, oke. Udah ada apa bocorannya? Dan boleh ilmunya gini deh. Boleh. Kapan saatnya lu akhirnya menentukan bahwa ini zona nyaman, gua harus inovasi. Oh, ini Oke. ilmunya nih cakep nih. Feeling. Tapi itu serius feeling. Gue nggak bisa ngasih itu sebagai data. Meskipun karena views-nya gede. Ini viewsnya gede, tapi gue udah mulai kayak kita ada nggak pivot sih, cuman lebih ke nambah satu segmen yang lain yuk. Ini terlalu enak banget, bahaya juga. Jadi nggak berkembang aja. Kita biasanya lari gitu dengan pace segitu, dan pace-nya udah kok pace segini, heart rate gue udah nggak kayak dulu meledak-ledak, kayak udah biasa aja ya, naikin dong pace-nya gitu. Gitu. Atau naik ke arah yang jalan yang lebih tinggi kayak biar lebih berat gitu. Karena kan kalau nggak gitu nggak level up lagi dong. Iya. Gile, ada konten kreator yang benar-benar terus dikejar-kejar tapi tetap ngejagain bahwa ini syubhat, ini nggak boleh diambil brandnya, ini begini. Itu bagus banget menurut gua. Amin. Pokoknya kita lihat ya. Dan tren sekarang lagi ngapain sih, Bro? Kalau tadi misalnya ada riding the wave, triknya katanya apa yang dibutuhin sama konsumen. Di luar dari memang SMA ya, SMA oke, semua juga pernah SMA gitu, mayoritas. Tapi sekarang lagi apa sih? Lu pemerhati tentang sebenarnya apa ya kalau akhir-akhir ini. Jadi kalau trennya pendek atau kayak trennya kayak cuman bumbu-bumbu kecil, aku udah nggak ikutin Om. Tapi contoh kalau ada pilpres, wah itu kan ramenya bakal berbulan-bulan. Nah itu baru kita bener-bener adaptasi, gimana caranya adaptnya tuh dalam. Tapi kalau enggak, yang kecil-kecil gitu ya, kayak contoh ada yang rilis apa rame atau apa, menurut gue kayak nggak usah deh gitu. Aku sekarang udah lagi nggak ngikutin tren Om, lagi creating yang gimana caranya ada tren apapun kita tetap bisa stand gitu di situ. Dan ini yang winningnya ya. Sekarang ini si karakter yang cowok ganteng udah cukup. Kak Kev gitu ya. Dan yang mungkin nanti kalau baru pun si Kak Kevnya nggak akan dihilangkan gitu. Si karakter ininya tidak akan hilang. Mungkin segmennya aja gitu. Jadi tetap cogan, tetap yang caper-caper, tapi mungkin formulanya di kantor, di gitu. Iya, contoh gitu. Di apa misalnya PNS, di pemerintahan. Kayak bulan Ramadan nih semuanya mainnya di masjid. Gitu kan. Itu ada formulanya juga ya. Ada relate karena kan enak. Orang nonton kayak orang tadi malam gua taraweh ngelihat cowok ganteng taraweh ada. Itu kan enak gitu kayak ada nih yang kayak gini ada. Lagi lebaran, coba ini scroll dikit deh. Nah, itu ilmu tuh buat teman-teman semua tuh. Jadi lihat momennya. Nah ini nih, dilihatin anak ketua DKM waktu sholat Id. Di postnya cuma sholat Id dong, terus kayak dilihat begitu kayak nyemput malu. Merinding ya? Merinding. Coba kita lihat dari sudut pandang merindingers. Coba. Merindingers gimana merindingers? Gimana coba? Kalau Tiara ngeliat dari Kak Kev gimana? Yang mana yang lebih kayak zer gitu? Cokan-cokan ini dapat deh. Iya, soalnya kan emang dibikin hiperbola ya. Jadi kayak semuanya ada titik merindingnya. Cakep positioningnya pas gitu loh di mata ya audiens lah. Lebih ke depannya. Mudah-mudahan ini nggak tahu kalau lu mau pivot atau nambah. Nambah. Bantuin Bantuin dong. Iya, ada yang seru nih abis ini.
Apa tuh? Nanti aja di belakang. Lanjut. Ini kan Apa sih? Enggak, gue penasaran apa nanti sih? aja. Ya, kita support dong. Iya. Gue ada gini, tolak ukur bahwa apa ya? BUMN itu bisa berjalan dengan mulus karena memang ada orang-orang yang support pendukungnya di belakang. Betul. Iya kan, ada agensi yang kliennya Telkomsel, Siapa tuh agensinya? angka tinggi. Wah, betul depan lagi. tadi dong. Betul. Siapa tahu bisa Iya. kan? Kalau brandnya mau diangkat secara tinggi sini gitu berarti. Iya, kan kita bisa saling gitu. Iya, boleh. Lu lempar-lempar dong. Kolaborasi tuh. Iya. Nanti kita Nggak ada ngobrol. saingan, kolaborasi semua. Nanti kita ngobrol di gudang ya. Iya, jangan di gudang dong. Panas. Boleh. Kalau teman-teman brand atau misalnya mau kontak langsung aja lu hubunginnya di Lukman RV. Makasih. Ada nggak di sini nih? Gue bantu nih Belum di-follow buat. itu dua-duanya. Parah banget. Ini kan akunnya kasih solusi. Oh iya. Akun kasih solusi itu memang shareholder aja bro. Shareholder. Wow. Oke. Om Deddy Kobuzier, Iya, bener-bener. gue gitu, dan lain sebagainya itu kita harus jaga. Jadi kayak Iya. kalau mau ya ayolah beli saham gue. Kok mau cabut? Kenapa? Enggak cabut. Nggak, saya jual saham kan nggak, ada. jual saham nggak harus exit. Oh, delusi aja. Iya, Oke. gitu deh. Gitu Om Deddy. Enggak aman, kita bisa nyaman kok kolaborasi kok. Bahaya nih orang. Bahaya banget. Bahaya. Oke. Uang investasi Om Deddy juga gue belikan alat-alat. Jadi kok. Cuma yang agak murah ya. Soalnya kenapa Om Deddy kan gede, tapi iya udah sih. Kan buat karyawan kan. Iya, Kita iya, amanin bener-bener. saving dulu, jangan langsung dikeluarin semua. Harus kayak gitu. Zaman sekarang kan kita nggak ada yang tahu ekonomi cepat banget berubah. Iya. Betul. Jadi kita harus wait and see, kita lihat Iya, gitu iya, kan. iya. Kalau bisa ngundang narsum yang gratis kenapa harus bayar gitu. Tahu gitu saya kasih red card. Thank you bro. Ada yang mau tambahin gak buat teman-teman? Sorry, Kakek. Wah, nggak ada lah. Udah seru aja. Yang pokoknya teman-teman kalau yang mau konten aja, jalanin dulu aja. Kalau ada apa-apa, DM Om Dery. Kenapa gue yang beban? Kita kasih solusi.